Anda baru saja memanen kentang Anda, ubi-ubi emas yang rata terhampar di tanah, dan Anda merasakan kebanggaan. Tapi tahukah Anda, saat ini juga Anda mungkin sedang melakukan kesalahan fatal? Kesalahan yang akan mengubah panen sempurna Anda menjadi racun mematikan. Hari ini kami akan membongkar rahasia utama penyimpanan kentang yang selama ini dirahasiakan banyak pekebun. Dan percayalah, apa yang akan Anda pelajari akan membuat Anda melihat sayuran sederhana ini dengan cara yang sama sekali baru. Kentang memang terasa begitu akrab dan aman bagi kita. Tapi jangan lupa, kentang termasuk dalam keluarga Solanaceae, sama seperti kerabat beracunnya, Belladonna dan Datura. Sejak lahir ia sudah dibekali mekanisme pertahanan diri yang kuat, dan tugas kita adalah tidak membangunkan binatang buas yang sedang tidur ini. Mari kita bongkar bagaimana kita sendiri, dengan tangan kita, justru memaksa kentang menghasilkan racun. Jadi, mari kita bayangkan pemandangan ini. Setelah melewati musim panas yang penuh kerja keras, kecemasan dan perawatan, akhirnya hasil panen kentang berharga Anda terhampar di tanah. Umbinya rata, kokoh, dan masih berlumuran tanah. Secara naluriah, keinginan pertama yang muncul adalah mempercantik tampilannya. Mengambil seember air atau selang taman, lalu mencuci bersih setiap umbi dari tanah agar mengkilap. Setelah itu, Anda akan menatanya rapi berjejer di tempat yang cerah, agar bisa dijemur dan mengering. Terdengar seperti langkah yang paling logis dan tepat, bukan? Namun, tepat disinilah saya harus menghentikan Anda. Karena tindakan yang terlihat begitu alami ini, sebenarnya adalah kesalahan pertama dan paling fatal. Anda mungkin berpikir sedang membantu kentang dengan membuatnya bersih dan mengeringkan kulitnya. Padahal Anda justru memicu mekanisme pertahanan diri yang kuno, setua dunia itu sendiri. Di dalamnya, kentang, yang menghabiskan seluruh hidupnya dalam kegelapan di bawah tanah, menganggap cahaya terang sebagai sinyal bahaya, sebagai ancaman langsung. Ia berpikir telah ditemukan, dan kini tugas utamanya adalah menjadi tidak bisa dimakan. Jadi, apa solusinya? Membiarkan kentang tetap kotor? Tepat sekali. Tapi bukan cuma dibiarkan begitu saja, ada cara cerdasnya. Langkah pertama yang tepat, yang menjadi kunci penyimpanan sukses sepanjang musim dingin, adalah proses yang disebut pengeringan awal. Tapi jangan di bawah sinar matahari langsung, melainkan di tempat teduh. Cari lokasi untuk hasil panen Anda di bawah naungan, seperti di gudang dengan ventilasi baik, di teras, atau cukup bentangkan terpal di bawah pohon rindang yang besar. Kondisi utamanya, tidak ada sinar matahari langsung sama sekali. Susun umbi-umbian dalam satu lapisan, agar tidak terlalu rapat bersentuhan satu sama lain. Biarkan saja tergeletak begitu selama beberapa jam, atau lebih baik lagi, sepanjang hari penuh. Selama waktu ini, tanah yang menempel pada kulit akan mengering dan menjadi rapuh. Tanah itu akan mulai rontok dengan sendirinya, dan sisa-sisanya bisa dengan mudah dibersihkan menggunakan sikat lembut atau cukup dengan tangan yang memakai sarung tangan. Tahap ini bukan sekadar untuk membersihkan, melainkan untuk menguatkan kulit kentang. Kulitnya akan menjadi lebih padat, dan goresan-goresan kecil yang terjadi saat panen akan mulai pulih. Dengan begitu, Anda menciptakan semacam perisai alami bagi kentang, yang akan melindunginya dari penyakit selama penyimpanan jangka panjang. Nah, sekarang mari kita bicara tentang musuh utama yang mengintai kentang hasil panen Anda. Musuh ini sangat licik, karena awalnya terlihat begitu ramah dan bermanfaat. Siapa dia? Tak lain adalah sinar matahari langsung. Banyak petani atau pekebun percaya pada mitos bahwa kentang perlu dijemur hingga menghijau di bawah sinar matahari langsung. Katanya, cara ini bisa membuat kentang lebih awet disimpan dan melindunginya dari busuk. Mungkin Anda pernah mendengar saran semacam ini dari tetangga atau membacanya di forum-forum online. Tapi, ini adalah salah satu kesalahpahaman paling berbahaya. Hanya beberapa jam saja terpapar sinar matahari langsung, itu sudah cukup
untuk memicu reaksi kimia permanen yang tak bisa dibalikkan di dalam umbi kentang. Kentang secara alami adalah penghuni bawah tanah. Seluruh biokimianya dirancang untuk hidup dalam kegelapan. Ketika kentang tiba-tiba terkena cahaya, sel-selnya akan menerima sinyal stres yang sangat kuat, seolah-olah mereka berteriak, "Bahaya, kita di permukaan, saatnya bertahan." Dan kentang pun mulai aktif melindungi diri dengan memproduksi zat-zat yang seharusnya bisa mengusir siapapun yang ingin memakannya. Niat Anda mungkin hanya ingin mengeringkan hasil panen, tapi tanpa sadar, Anda telah mengubah kentang Anda menjadi pabrik kimia mini. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi di dalam umbi kentang saat terkena cahaya? Hal pertama yang langsung terlihat jelas adalah perubahan warnanya. Kulitnya, dan kadang-kadang bahkan daging di bawahnya, mulai berubah menjadi kehijauan. Ini terjadi karena sel-sel kentang, saat terpapar sinar ultraviolet, dengan cepat mulai memproduksi klorofil. Ya, betul sekali. Ini pigmen yang sama, yang membuat daun-daun pohon berwarna hijau dan berperan dalam proses fotosintesis. Kentang, seolah merasakan cahaya, berusaha mengubah dirinya dari organ penyimpan cadangan makanan menjadi tanaman utuh. Dia berpikir bahwa tugasnya kini bukan lagi bersembunyi di dalam tanah, melainkan menjulur ke arah matahari dan menghasilkan energi. Karena itulah, area yang menghijau itu pada dasarnya adalah upaya umbi untuk menumbuhkan daun langsung di permukaannya. Dan mungkin kita bertanya-tanya, apa yang salah atau berbahaya dari itu? Kita kan biasa makan daun selada, peterseli, atau daun adas yang hijau, dan semuanya kaya akan klorofil. Tapi disinilah letak jebakan utamanya. Klorofil itu sendiri sebenarnya tidak berbahaya sama sekali bagi manusia. Namun, khusus untuk kasus kentang, klorofil itu ibarat asap yang menandakan adanya api. Pernahkah Anda melihat kentang yang kulitnya sedikit kehijauan, lalu berpikir, "Ah, ini cuma sedikit berubah warna. Tinggal dipotong saja bagian hijaunya, pasti aman untuk dimakan." Jika ya, hati-hati, karena disinilah Anda bisa jatuh ke dalam jebakan paling berbahaya. Warna hijau itu hanyalah puncak gunung es. Ini adalah penanda visual, semacam alarm peringatan dari kentang itu sendiri. Alam sengaja menciptakan mekanisme ini untuk memperingatkan, "Hati-hati, saya sudah berbahaya." Pasalnya, proses pembentukan klorofil ini berjalan seiringan dengan proses lain yang jauh lebih berbahaya. Keduanya ibarat dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Saat kentang diperintahkan untuk memproduksi klorofil, pada saat yang sama, ia juga memproduksi zat lain. Zat ini adalah senjata utamanya, dan senjata itu tidak lain adalah racun. Oleh karena itu, ketika Anda melihat warna hijau pada kentang, Anda harus memahami, ini bukan sekadar cacat kosmetik. Ini adalah indikasi langsung bahwa di dalam umbi kentang itu sudah dimulai proses penumpukan racun. Warna hijau itu adalah bendera yang dilambaikan kentang kepada kita, seolah berkata, "Jangan sentuh aku." Nah, mari kita beri nama musuh tak terlihat ini. Zat yang mulai aktif disintesis dalam kentang saat terkena cahaya, bersamaan dengan klorofil, disebut solanin. Secara kimiawi, solanin adalah glikoalkaloid, racun alami yang kuat. Dalam jumlah kecil, solanin selalu ada di kentang, terutama di kulit dan tunasnya, karena kentang termasuk dalam keluarga Solanaceae atau terong-terongan. Namun, selama umbi kentang berada dalam gelap di bawah tanah, konsentrasinya sangat minim dan sama sekali aman bagi manusia. Tapi begitu terkena sinar matahari, produksinya bisa meningkat puluhan, bahkan ratusan kali lipat. Mengapa kentang membutuhkan ini? Sederhana saja. Ini adalah strategi evolusi yang brilian untuk kelangsungan hidupnya. Solanin memiliki sifat insektisida dan fungisida yang kuat. Artinya, ia dapat mengusir serangga hama dan melindungi umbi dari penyakit jamur serta pembusukan. Pada dasarnya, kentang menciptakan semacam perisai beracun di sekitarnya, agar tidak ada yang bisa memakannya sebelum ia sempat bertunas dan melanjutkan keturunannya.
Ini adalah sistem keamanan bawaan kentang, dan kita dengan membiarkannya terpapar sinar matahari, justru menekan tombol alarm itu sendiri. Jangan sekali-kali kita meremehkan bahaya ini. Solanin itu bukan cuma zat berasa tidak enak biasa. Ini adalah racun sungguhan yang utamanya menyerang sistem saraf dan pencernaan tubuh kita. Ketika masuk ke dalam tubuh dalam jumlah yang signifikan, bisa memicu gejala keracunan yang cukup mengganggu. Biasanya, semua bermula dari rasa pahit di mulut dan sensasi gatal di tenggorokan. Setelah itu, mual, muntah, dan nyeri perut bisa menyusul. Tapi, bukan cuma itu. Solanin juga mampu merusak sel darah merah dan menekan sistem saraf pusat. Akibatnya, gejala bisa bertambah parah dengan munculnya sakit kepala, pusing, disorientasi, bahkan kejang dan koma pada kasus yang serius. Tentu saja, untuk mendapatkan dosis mematikan, seseorang harus mengonsumsi beberapa kilogram kentang mentah yang sudah sangat menghijau, dan itu hampir tidak mungkin terjadi. Namun, bahkan dalam dosis kecil sekalipun, solanin bisa menyebabkan gangguan kesehatan serius, terutama bagi anak-anak, lansia, atau mereka yang memiliki kondisi kesehatan yang lemah. Jadi, jangan sekali-kali mengambil risiko ini. Sekarang, kita akan membahas mitos yang paling umum dan berbahaya, yang tersebar luas di kalangan para pekebun rumahan. Mitos itu berbunyi, jika kentang menghijau, cukup buang lapisan kulit dan daging yang hijau secara tebal, lalu sisa kentangnya aman untuk dimakan. Saya yakin, banyak di antara Anda yang pernah melakukan ini, dan mungkin tidak terjadi apa-apa. Namun, ini adalah permainan roulette Rusia. Kenyataannya, solanin adalah racun yang berbahaya dan licik. Racun ini tidak hanya diam di satu tempat, atau hanya terkonsentrasi rapi di sel-sel yang mengandung pigmen hijau saja. Solanin memiliki sifat bermigrasi dan menyebar lebih dalam ke dalam umbi. Anda memang memotong bagian hijau yang terlihat, tapi Anda tidak bisa melihat dengan mata telanjang seberapa jauh toksin itu sudah menyebar ke dalam daging kentang yang putih, yang dari luar terlihat benar-benar normal. Solanin sangat aktif, menumpuk tidak hanya di bawah kulit, tetapi juga di sekitar mata kentang, yaitu titik-titik di mana tunas akan tumbuh di kemudian hari. Bahkan jika mata kentang belum bertunas, konsentrasi racun di sana bisa saja sudah tinggi. Jadi, dengan membuang bagian yang hijau, Anda hanya menghilangkan gejala yang terlihat, tetapi tidak selalu menghilangkan akar penyebab bahayanya itu sendiri. Nah, bagaimana jika tanpa sengaja Anda mendapati sebagian dari panen kentang Anda menghijau? Di sini, saya harus sangat jujur dengan Anda, meskipun jawaban ini mungkin tidak Anda sukai. Jika umbi kentang tersebut hanya sedikit menghijau, misalnya hanya berupa noda kecil di bagian samping, dan Anda berencana untuk langsung mengonsumsinya, Anda bisa memotong area yang hijau itu dengan menyisakan banyak bagian sehat, setidaknya 1 cm ke dalam dan ke samping. Namun, jika bagian yang menghijau itu cukup signifikan, seperti separuh atau bahkan sepertiga dari umbi, maka jawaban yang paling tepat dan satu-satunya yang aman adalah buang kentang tersebut tanpa penyesalan. Ya, mungkin terasa sayang atas semua jerih payah Anda. Tapi percayalah, kesehatan Anda dan keluarga jauh lebih berharga. Jangan pernah mencoba menghilangkan solanin dengan merebusnya. Zat ini stabil terhadap panas dan hampir tidak akan hancur saat direbus atau digoreng. Tidak juga disarankan untuk memberikannya kepada hewan ternak, karena mereka pun bisa keracunan. Satu-satunya penggunaan yang aman untuk kentang seperti ini adalah menjadikannya bibit tanam untuk musim tanam berikutnya. Sebab dalam kasus ini, sifat racunnya justru menjadi keuntungan. Ia akan lebih terlindungi dari serangan hama di dalam tanah. Namun untuk dikonsumsi sama sekali tidak boleh. Baik, kita sudah membahas kesalahannya. Sekarang, mari kita bicara tentang cara yang benar. Mari kita beralih ke cara menciptakan kondisi sempurna, agar kentang kita bisa tidur nyenyak selama musim dingin. Dan aturan paling utama, yang merupakan kesimpulan dari semua yang sudah kita bahas, adalah kegelapan yang total dan mutlak.
Saya ingin menekankan kata ini, mutlak. Bukan sekadar gudang yang temaram, di mana sesekali cahaya dari koridor masih bisa masuk. Bukan pula kotak di balkon yang hanya ditutupi kain, di mana sinar matahari masih bisa menyelinap masuk. Tempat penyimpanan kentang yang ideal adalah tempat yang gelap gulita, sama gelapnya dengan kedalaman di bawah tanah tempat ia tumbuh. Sumber cahaya sekecil apapun, bahkan yang singkat dan redup, bisa menjadi pemicu produksi solanin. Tentu prosesnya akan lebih lambat dibandingkan jika terpapar terik matahari musim panas, tetapi proses itu akan tetap terjadi. Dan setelah beberapa bulan penyimpanan, bahkan di tempat yang remang-remang, konsentrasi racun bisa mencapai tingkat yang berbahaya. Oleh karena itu, tugas pertama Anda dalam mengatur penyimpanan adalah memastikan tempatnya kedap cahaya 100%. Gudang bawah tanah, ruang bawah tanah, atau kotak yang kedap cahaya. Semua ini memiliki satu tujuan utama, menipu kentang, membuatnya percaya bahwa ia masih berada di habitat asalnya, aman di bawah tanah. Faktor terpenting kedua yang erat kaitannya dengan kegelapan adalah suhu. Kentang, seperti halnya organisme hidup lainnya, bernapas, dan semakin tinggi suhu, semakin cepat pula semua proses vital berjalan dalam umbi kentang. Ia akan lebih cepat mengonsumsi nutrisi, mulai layu, kehilangan kelembaban, dan bersiap untuk bertunas. Untuk memperlambat proses-proses ini dan membuat kentang masuk ke fase dormansi mendalam, kita membutuhkan suhu sejuk. Rentang suhu ideal untuk penyimpanan jangka panjang adalah antara 2 hingga 4 derajat Celcius. Pada suhu inilah kentang merasa paling optimal dan nyaman. Jika suhu turun lebih rendah, mendekati 0 derajat, pati dalam umbi akan mulai berubah menjadi gula. Kentang akan terasa sedikit manis, dan saat digoreng akan cepat menghitam serta gosong. Namun, jika suhu naik di atas 5 atau 6 derajat Celcius, ini akan menjadi sinyal bagi umbi untuk terbangun atau aktif kembali. Mereka akan mulai bertunas secara aktif, menghabiskan semua energi dan nutrisi mereka untuk tunas. Dan kita ingat bahwa pada kentang yang bertunas, konsentrasi solanin juga meningkat tajam. Oleh karena itu, suhu yang stabil dan sejuk adalah pilar kedua yang menopang keberhasilan penyimpanan kentang. Faktor ketiga yang seringkali diabaikan adalah sirkulasi udara atau ventilasi. Kentang adalah makhluk hidup dan bernapas. Dalam proses pernapasan, umbi kentang melepaskan uap air dan karbon dioksida. Jika disimpan di tempat tertutup tanpa sirkulasi udara yang baik, misalnya dalam kantong plastik yang diikat rapat, maka di dalamnya akan cepat terbentuk lingkungan yang tidak sehat. Kelembaban yang tinggi dan konsentrasi karbon dioksida yang meningkat adalah kondisi ideal bagi pertumbuhan jamur, kapang, dan berbagai jenis pembusukan. Anda mungkin pernah melihat apa yang terjadi pada kentang yang lupa dikeluarkan dari kantong selama beberapa minggu. Ia akan menjadi basah, licin, dan mulai mengeluarkan bau yang tidak sedap. Ini persis akibat dari kurangnya sirkulasi udara. Untuk menghindari hal ini, kentang harus bisa bernapas. Udara harus bersirkulasi dengan bebas di antara umbi-umbinya, membawa pergi kelembaban berlebih. Itulah sebabnya, untuk penyimpanan, wadah tertutup rapat tidak disarankan. Sebaliknya, gunakanlah wadah khusus yang memiliki lubang-lubang. Ini bisa berupa peti kayu dengan celah-celah, keranjang anyaman, karung jaring khusus, atau wadah plastik berventilasi. Yang terpenting adalah memastikan aliran udara segar yang konstan menuju hasil panen Anda. Mari kita tegaskan lagi apa yang tapakan tidak boleh Anda lakukan. Jangan sekali-kali, dalam kondisi apapun, menyimpan hasil panen Anda di kantong plastik kedap udara yang tertutup rapat. Itu adalah cara tercepat untuk membuatnya rusak. Kentang di dalamnya akan tercekik, mulai berkeringat, dan tak lama kemudian, alih-alih mendapatkan umbi yang padat dan segar, Anda akan mendapati gumpalan lembek yang membusuk. Pilihan terbaik adalah menggunakan bahan-bahan yang bernafas dan sudah teruji waktu. Kotak kayu yang terbuat dari bilah papan dengan sedikit celah sangatlah ideal.
Kayu mampu mengatur kelembapan dengan baik dan memastikan sirkulasi udara yang lancar. Keranjang anyaman dari rotan atau bahan sejenis juga sangat efektif. Jika hasil panen Anda banyak, Anda bisa menyimpannya dalam karung jaring khusus. Karung ini memberikan ventilasi maksimal, tapi ingat, karung ini tidak melindungi dari cahaya. Oleh karena itu, pastikan karung-karung ini disimpan di tempat yang benar-benar gelap. Jika Anda menggunakan kotak plastik, pilih yang memiliki banyak lubang ventilasi di semua sisi dan di bagian bawahnya. Ingatlah aturan sederhana ini. Wadah penyimpanan kentang harus berlubang-lubang atau berjaring, bukan yang tertutup rapat dan padat. Ada satu lagi cara populer untuk menyimpan kentang, tapi sebenarnya sangat salah. Di kulkas rumah tangga, banyak yang mengira karena dingin, kulkas adalah tempat ideal. Padahal itu keliru besar. Suhu kulkas standar biasanya berkisar antara 0 hingga 5 derajat Celcius, bahkan seringkali turun hingga 2 atau 1 derajat. Seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, pada suhu serendah itu yang mendekati titik beku, kentang akan memicu proses kimiawi yang mengubah patinya menjadi gula. Ini adalah mekanisme pertahanan alami umbi kentang terhadap dingin. Akibatnya kentang akan terasa manis yang tidak enak, merusak cita rasa hidangan apapun. Selain itu, kadar gula yang tinggi juga membuat kentang ini sangat cepat gosong atau kecoklatan dan terasa pahit saat digoreng atau dipanggang, bahkan sebelum bagian dalamnya matang. Belum lagi, kulkas seringkali memiliki kelembapan tinggi dan sirkulasi udara yang buruk, yang juga tidak baik untuk kentang. Jadi, kulkas memang tempatnya makanan siap saji, tapi sama sekali bukan tempat untuk menyimpan kentang mentah dalam waktu lama. Sekarang, mari kita bicara tentang tips bertetangga baik dalam penyimpanan bahan makanan. Kentang adalah sayuran yang cukup rewel dan tidak suka bertetangga dengan beberapa jenis bahan makanan lain di tempat penyimpanan. Musuh terbesarnya adalah bawang. Banyak dari kita terbiasa menyimpan kentang dan bawang dalam satu wadah atau di rak yang sama di dapur. Alasannya tentu saja karena praktis. Semua sayuran jadi satu tempat. Namun, kebiasaan ini sebaiknya dihindari, bahkan bisa dibilang tidak boleh dilakukan sama sekali. Begini, selama proses penyimpanan, bawang akan mengeluarkan gas dan zat volatil tertentu. Nah, zat-zat ini berfungsi sebagai pemicu pertumbuhan bagi kentang. Saat kentang merasakan keberadaan bawang di dekatnya, ia akan menerima sinyal untuk bangun dan mulai aktif bertunas, meskipun suhu di tempat penyimpanan cukup rendah. Akibatnya, masa simpan kentang jadi jauh lebih pendek. Tidak hanya itu, bawang pun tidak diuntungkan dari persahabatan ini. Ia akan mulai menyerap kelembapan berlebih yang dikeluarkan oleh kentang, sehingga lebih cepat membusuk. Ini adalah kasus langka di mana dua jenis sayuran yang sebenarnya sama-sama baik, justru malah menciptakan kondisi penyimpanan yang sangat buruk bagi satu sama lain. Jadi, ingatlah, aturan sederhana ini, selalu simpan kentang dan bawang secara terpisah dan sejauh mungkin satu sama lain. Jadi, di mana sebenarnya tempat paling ideal untuk menyimpan panen kentang Anda agar awet? Pilihan klasik yang sudah teruji selama berabad-abad tentu saja adalah gudang atau ruang bawah tanah yang memadai. Di sanalah paling mudah untuk menciptakan 3 kondisi sempurna. Kegelapan total, suhu sejuk yang stabil di kisaran 2 hingga 4 derajat Celcius, serta ventilasi alami yang baik. Jika Anda memiliki gudang bawah tanah seperti itu, bisa dibilang separuh pekerjaan penyimpanan Anda sudah beres. Yang terpenting adalah mempersiapkannya dengan benar. Keringkan terlebih dahulu, bersihkan dan pastikan bebas dari tikus atau hama pengerat lainnya. Untuk penyimpanan, kentang paling baik diletakkan dalam peti atau rak kayu yang sedikit terangkat dari lantai. Ini penting untuk memastikan sirkulasi udara dari bawah. Hindari menumpuk kentang langsung di lantai beton atau tanah, karena akan membuatnya lebih cepat lembab dan membusuk.
Gudang bawah tanah yang disiapkan dengan benar adalah bagaikan hotel bintang 5 sejati untuk panen Anda, di mana kentang-kentang itu akan tetap segar dan awet hingga musim semi tiba. Tapi, bagaimana jika Anda tinggal di perkotaan dan sama sekali tidak memiliki ruang bawah tanah untuk menyimpan persediaan? Apakah Anda harus terus-menerus membeli kentang dari toko? Jangan khawatir, ada solusinya. Anda bisa menciptakan kondisi penyimpanan yang memadai bahkan di apartemen biasa. Pilihan terbaik adalah balkon atau loggia yang terinsulasi, tetapi tidak dipanaskan. Di sana biasanya suhu yang sesuai dapat terjaga. Anda akan membutuhkan peti besar yang tidak tembus cahaya, misalnya dari kayu atau plastik tebal. Peti ini bisa diisolasi lagi dari dalam dengan styrofoam untuk melindungi kentang dari fluktuasi suhu yang drastis dan suhu dingin ekstrem yang tidak terduga. Bagian atas peti harus ditutup rapat dengan penutup atau beberapa lapis kain tebal berwarna gelap untuk sepenuhnya mencegah masuknya cahaya. Dalam tempat penyimpanan buatan sendiri seperti ini, kentang bisa disimpan cukup lama. Yang terpenting adalah memeriksa kondisinya secara berkala dan memastikan suhu di balkon tidak turun di bawah 0 derajat Celcius. Apabila tidak ada balkon atau suhu di sana terlalu hangat, Anda perlu mencari tempat paling sejuk dan gelap langsung di dalam rumah atau apartemen. Biasanya tempat seperti ini ada di gudang penyimpanan atau di lemari pakaian yang jauh dari area panas seperti radiator pemanas. Tentu saja suhu di tempat-tempat ini akan sedikit lebih tinggi dari kondisi ideal, mungkin sekitar 15-18 derajat Celcius. Dengan begitu, kentang tidak bisa bertahan terlalu lama di sana. Paling banter hanya 1 atau 2 bulan. Namun, ada cara untuk memperpanjang umur simpannya. Gunakan karung goni atau kantung kain dari kanvas, atau keranjang anyaman yang memiliki sirkulasi udara baik. Letakkan di sudut yang paling gelap. Anda bisa menutupinya dengan kain gelap tambahan untuk memastikan tidak ada cahaya yang masuk sama sekali. Ada trik lain, letakkan kentang di dalam wadah dengan diselingi daun rowan atau daun mint. Zat fitonsida dari daun-daun ini dapat memperlambat proses perkecambahan dan pembusukan. Tentu saja, ini bukan seperti ruang bawah tanah atau gudang penyimpanan ideal, tetapi sebagai solusi sementara untuk menyimpan sedikit persediaan kentang. Cara ini cukup efektif. Yang terpenting, ingatlah 3 aturan utama: gelap, sejuk, dan memiliki sirkulasi udara yang baik. Langkah terakhir, namun sangat penting, sebelum menyimpan hasil panen Anda untuk waktu yang lama, adalah penyortiran yang teliti. Jangan pernah menuangkan semua kentang hasil galian Anda ke dalam peti tanpa disortir terlebih dahulu. Pastikan Anda meluangkan waktu untuk memeriksa setiap umbi dengan saksama. Tugas Anda adalah membuang tanpa ragu setiap umbi yang menimbulkan keraguan, sekecil apapun itu. Carilah umbi yang tergores sekop, ada lubang bekas ulat, atau memiliki bercak gelap yang bisa jadi tanda-tanda busuk daun, Phytophthora, atau kudis, scab. Berikan perhatian khusus pada umbi yang sudah mulai membusuk. Ingatlah aturan emas penyimpanan. 1 umbi yang sakit bisa menulari dan merusak seluruh peti kentang yang sehat hanya dalam beberapa minggu. Ini ibarat 1 buah busuk yang merusak sekeranjang penuh. Maka dari itu, sisihkan semua kentang afkir ini ke dalam wadah terpisah. Umbi-umbi ini tidak bisa disimpan lama. Sebaiknya segera Anda konsumsi setelah membuang bagian yang rusak dengan cermat. Untuk penyimpanan jangka panjang, hanya boleh dipilih kentang yang benar-benar sehat, kering, utuh, dan sudah melalui proses seleksi ketat. Proses penyaringan yang ketat ini adalah jaminan kesuksesan Anda. Dan inilah dia, titik baliknya. Selama ini kita membahas solanin sebagai racun dan musuh. Tapi sebenarnya, ini adalah mekanisme bertahan hidup yang jenius dari alam. Ketika kentang merasakan cahaya, ia mengira dirinya sudah berada di permukaan tanah. Tujuannya bukan untuk dimakan, melainkan untuk berkembang biak. Ia menghijau untuk memulai fotosintesis, sekaligus memproduksi racun untuk menghalau siapa saja yang mengincar umbinya. Seolah-olah
Kentang yang menghijau itu sedang berteriak pada kita, "Jangan makan aku sedang bersiap untuk tumbuh." Sejarah mencatat kasus keracunan solanin massal, terutama di tahun-tahun kelaparan, ketika orang-orang mengabaikan aturan ini dan mengonsumsi banyak kentang yang sudah menghijau. Ini bukan sekadar tip rumah tangga biasa, melainkan pengetahuan yang didasari oleh biokimia dan pengalaman historis yang menyedihkan. Jadi, mari kita simpulkan, kesalahan fatal utama dalam menyimpan kentang adalah menyimpannya di tempat terang. Bahkan paparan cahaya sesaat pun dapat memicu produksi solanin beracun. Ingat 3 aturan utama ini: gelap, sejuk, dan kering. Dengan mematuhinya, Anda akan menjaga panen kentang tetap lezat, bermanfaat, dan yang terpenting, aman. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Saya harap Anda mendapatkan informasi baru dan bermanfaat. Jika demikian, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan rahasia penting lainnya. Sekarang, giliran pertanyaan untuk Anda. Apakah Anda pernah menemukan kentang yang menghijau? Apa yang Anda lakukan dengannya? Memotong bagian yang hijau atau membuangnya? Ceritakan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita diskusikan.